Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Tambun. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang problem based learning. Yang kita ketahui di sini problem based learning terdiri dari pengertian, karakteristik, langkah-langkah implementasi dalam pembelajaran bahasa Jerman, dan apa sih pentingnya belajar model pembelajaran based learning. Kita akan bahas pengertian. Problem based learning adalah metode pembelajaran yang menuntut para peserta didik atau siswa dan mahasiswa untuk aktif memanfaatkan berbagai kecerdasan dan keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ada juga pengertian problem based learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dak menjelaskan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok, mencari solusi dari permasalahan di dunia nyata. Yang kedua, menurut Arens, PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah yang lebih autentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuan mereka sendiri. Ketiga, menurut GD Gunantara, PBL sebagai suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konsentrasi pada pembelajar dengan masalah-masalah praktis atau pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan konteks-konteks di dunia nyata. Yang keempat, menurut Glaser juga memberikan pendapatnya dalam mengidentifikasi PBL. Menurutnya, PBL adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi nyata. Yang terakhir, pengertian menurut Sohini. Definisi dari Sohini, PBL dijelaskan sebagai menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk pada karakteristik problem based learning. Menurut Aris Sohini, metode pembelajaran based learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik, di mana dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan lebih aktif belajar, bertanya, dan praktek langsung. Yang kedua, fokus ke masalah autentik. Fokus ke masalah autentik yaitu memberikan suatu masalah kepada peserta didik. Tentunya bukan masalah rekayasa, melainkan masalah real di lapangan. Yang ketiga, peserta didik belajar secara mandiri. Problem based learning ketika diterapkan kepada peserta didik akan belajar secara mandiri atau lebih banyak demikian. Kenapa? Sebab mereka fokus menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan dari pendidik kepada peserta didik dan berpikir sendiri selama proses penyelesaiannya. Yang keempat, pelaksanaan berbasis kelompok. PBL tidak bisa atau kurang tepat jika diterapkan dengan cara perubahan. Idealnya dibentuk kelompok sehingga pendidik perlu mendidik peserta didik menjadi beberapa. PBL tidak bisa atau kurang tepat jika diterapkan dengan cara perubahan. Idealnya harus dibentuk kelompok sehingga pendidik perlu membagi peserta didik di dalam beberapa kelompok untuk kemudian menyelesaikan satu masalah bersama-sama. Yang kelima, pendidik berperan sebagai fasilitator. Karakteristik PBL yang terakhir ini, pendidik hanya berperan sebagai fasilitator sehingga memberikan kisi-kisi dalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah. Eksekusi seluruhnya dilakukan peserta didik itu sendiri. Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning terdapat 7 langkah-langkah. Yang pertama, penyajian masalah. Yang kedua, pengorganisasian kelompok. Yang ketiga, pencarian informasi.
model pembelajaran problem-based learning. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi dalam pembelajaran bahasa Jerman. Contoh pembelajaran konjuktif sesuai. Yang pertama, penyajian masalah. Kapan kalimat konjuktif sesuai digunakan? Yang kedua, pengorganisasian kelompok. Guru membagi kelas menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Pada tahap ini, siswa diharuskan mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya internet, buku, atau sumber lainnya yang tersedia. Contoh implementasinya yaitu when ich reich wurde ich nach Deutschland geflogen. Yang keempat, diskusi kelompok. Pada tahap ini, masing-masing kelompok berdiskusi untuk membahas tentang hasil pencarian masing-masing kelompok. Implementasi yang kelima, penyusunan solusi. Setelah siswa berdiskusi, siswa diarahkan untuk menyusun masalah kapan konjuktif sesuai digunakan. Yang keenam, presentasi solusi. Siswa mempresentasikan solusi yang telah disiapkan oleh kelompok lain. Jelasan yang diberikan harus jelas dan detail mengenai solusi yang disusun. Contohnya, konjuktif sesuai digunakan untuk menyatakan sebuah mimpi, harapan, dan hal-hal yang bertolak belakang dari kenyataan. Implementasi yang terakhir, refleksi. Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diarahkan agar melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa memahami materi konjuktif sesuai dan membantu mereka menggunakan kalimat konjuktif sesuai dalam atau pada saat berbicara bahasa Jerman. Itulah 7 implementasi problem-based learning dalam bahasa Jerman. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu apa sih pentingnya belajar model pembelajaran based learning. Pembelajaran ini sangat penting bagi kita sebagai calon pendidik untuk mempelajari model pembelajaran problem-based learning, memberikan peluang yang berharga bagi guru. Dan mempelajari model pembelajaran ini, kita sebagai guru dapat mengetahui bagaimana peran kita sebagai fasilitator, bagaimana peran kita dalam membimbing siswa dalam penyidik topik tertentu, dan bagaimana peran kita mengarahkan diskusi kelompok dan